Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. 2 hari 2 laga 1 pelatih, yakni Sintayong. Ya, Timnas Indonesia di 2 usia di 2 hari berturut-turut lakoni laga dengan berakhir dengan kemenangan. Yakni Timnas Senior menang 2-0 atas Turkmenistan dan Timnas U23 yang menang 9-0 atas Cina Taipei. Kami di sini nggak akan mengomentari soal taktik maupun beberapa kesalahan para pemain timnas baik di timnas senior maupun timnas U23. Kami di sini cuma mau nanya nih sama yang kemarin-kemarin menghujat STY dan nyuruh STY cabut dari timnas. Ya palingan kalian kalau ditanya tetap aja nyinyir juga tuh. Pasti kalian nih yang nyinyir kalau ditanya pasti alasannya ngelesnya gini nih. Dasarnya aja lawannya timnas ini jelek. Dasarnya aja Indonesia main di Indonesia di tuan rumah. Inilah, itulah. Ya gitulah tipikal orang Indonesia mah nggak berani akui kelebihan orang. Kalau dibilang Indonesia bisa menang lawan Turkmenistan sebab Turkmenistan ini lemah, nggak juga tuh. Pasalnya secara peringkat Turkmenistan di atas kita, meskipun kita menang 9-0 atas Cina Taipei sebab Cina Taipei ini 2 peringkat di bawah kita. Tapi apa yang kita pelajari di sini? Di timnas senior, meskipun belum sempurna ya, tapi terlihat jelas nih progres timnas senior kita ini. Sekarang lebih fight dan lebih ngotot. Biasanya kan timnas senior kita ini tuh kalau main loyo. Bahkan pelatih Turkmenistan saja sampai bilang pertahanan timnas Indonesia ini adalah salah satu pertahanan terbaik loh di Asia saat ini. Lalu di timnas U23 apa yang kita pelajari? Keberanian STY yang memotong satu generasi dengan berani memasukkan pemain U23, U20 dan U19 ke timnas senior sekarang menuai hasil kan? Pemain timnas U23 kemarin itu benar-benar rasa senior sebab hampir semuanya pemain timnas U23 itu pernah ada di timnas senior dan ini keuntungan bagi Indonesia dengan memasukkan pemain timnas U23 ke timnas senior akan membuat para pemain timnas U23 ini akan terbiasa menghadapi tim-tim yang dianggap senior dan terbukti permainan timnas U23 lebih cair seakan lebih berpengalaman. Ya memang kita nggak boleh puas dengan apa yang dicapai kita hari ini dan jangan terlalu menyanjung STY dan pasukannya. Dan kita boleh saja mengkritik asal kritikan yang membangun. Tapi lihat progres yang dicapai STY di timnas. Para pemain timnas kita sudah mulai berkembang. Makanya jangan dikit-dikit minta STY out. Jangan dikit-dikit minta STY dipecat. Jangan dikit-dikit bilang pelatih ini jelek lah. Pemain anu jelek lah, pemain itu buruk lah. Dukung aja lah timnas kita, nggak usah kebanyakan ngebacot. Kalau emang yang ngebacot itu pun nggak bisa lebih baik dari orang yang dibacotin. Seperti yang dialami Beckham Putra, lagi-lagi Beckham jadi sasaran hujatan setan-setan berakhlak rendah. Kenapa kami bilang setan? Ya iyalah, manusia itu punya akhlak, tapi ini nggak punya akhlak. Dan lebih tepatnya nggak punya akhlak sama sekali. Kenapa kami bilang setan? Buat siapapun yang nonton video ini, yang ngerasa ngomentarin dan juga ngehujat di akunnya Beckham, kami bilang kalian tolol dan nggak punya akhlak alias sama dengan binatang. Dicoretnya Beckham di kualifikasi Piala Asia yang diakibatkan cedera, malah habis dihujat oleh orang-orang, bukan orang sih, binatang-binatang tolol. Ini kan membuktikan SDM kita ini benar-benar rendah. Ini kan miris, Indonesia yang dikenal negara dengan keanekaragaman agamanya yang otomatis seharusnya setiap warga negaranya ini memiliki agama atau memeluk agama, tapi sebagian orang-orangnya seperti nggak beragama. Kami sering bilang, fanatik boleh, goblok jangan. Kenapa goblok? Ya goblok lah. Beckham dicoret lantaran cedera dan dia hujat. Sementara ada yang lain pun dicoret loh, bukan cuma Beckham. Ada Akbar Arjunsah dari Persija, Taufani dari Borneo FC, dan Victor Detan dari PSM. Bahkan ketiga pemain ini dicoret disebabkan lantaran alasan teknis, bukan cedera. Apa alasan teknis itu? Kenapa cuma Beckham yang dihujat? Dan juga buat akun-akun nih ya, yang ngakunya tahu banget soal bola.
pengamat sepak bola atau konten kreator bola tapi ikut-ikutan menghujat, kami bilang bullshit. Kalian itu cuma curut yang nggak berguna. Hati-hati, besok-besok kalau tiba-tiba kalian ini ketiban sial, salahkan diri sendiri kalian. Ini ulah kalian sendiri yang menghujat orang lain. Dan nanti jika ada yang komentar, ah giliran pemain Persib aja lu belain, berarti nih orang baru pertama kali mampir ke channel ini. Sebab kami ngebelain semuanya, semua pemain bola yang kena hujatan kami belain, siapapun yang kena hujatan kami belain. Contoh, ada Setrio kemarin kami belain juga, pemain PSM pun kami belain, pemain Persija pun kami belain, semuanya kami belain. Makanya kalau mau komen, nyari fakta dulu, mikir dulu, jangan terlalu bego-bego amat ya. Bola panas antara PSSI dengan pelatih Persija Thomas Doll semakin meningkat. Usai Thomas Doll mengungkapkan seperti ada yang tak suka pada Persija dan ditujukan pada PSSI. Akhirnya ketum PSSI Erick Thohir pun membalas sindiran Thomas Doll ini. Menurut Erick Thohir, jika Thomas Doll merasa kurang, silahkan bicara sama LIB dan jangan bawa-bawa nama PSSI. Thomas Doll ya komplain sama Liga dong, kita kan gak mau mencampuri isu-isu klub, itu biar resiko dari Thomas Doll dengan timnya. Kalau memang dia merasa kurang, bicara sama Liga, bicara sama Komdis, ujar Erick Thohir yang kami kutip dari bolasport.com. Di sini apa yang bisa kita tangkap? Yang pertama, PSSI masih panas pada Persija, apalagi masalah pemanggilan pemain, dan nampaknya PSSI masih kesel dengan Persija. Yang kedua, ada kesan seolah-olah kalau PSSI ini sudah tahu jika selama ini Persija itu selalu dibantu LIB, apalagi direktur LIB adalah orang Persija. Tapi di sini kita lihat secara nggak langsung Eto ini ngasih tantangan sama Persija. Ya udah, ngomong aja tuh sama Peri Paulus kalau mau penalti mah, tapi jangan lupa LIB itu PSSI loh yang ngawasin, gitu kali ya. Ya, polemik antara Persija versus PSSI ini makin kesini makin panas ya. Selain dengan Persija, PSSI pun kemungkinan akan bersih tegang dengan sejumlah klub lain, termasuk dengan klub Malaysia Johor Darul Takzim. Apa sebabnya? PSSI kemungkinan akan bersih tegang dengan JDT lantaran PSSI memasukkan nama Jordi Amat di skuad U23 yang berlaga di ajang ASEAN Games Cina. Seperti kita tahu, ajang ASEAN Games bukanlah ajang resmi FIFA, tapi miliknya AFF. Ajang ASEAN Games yang akan digelar September mendatang jelas membuat JDT tak akan melepas Jordi Amat. Sebab Liga Malaysia sudah jalan, apalagi Jordi Amat di JDT saat ini jadi pemain inti yang otomatis JDT pun akan menolak jika Jordi harus hilang lantaran membela timnas di bukan ajang yang resmi FIFA. Inilah yang sering kami bilang, AFF ini selalu kontroversi, bikin aturan sendiri dan jadwal turnamen yang selalu bentrok dengan kalender FIFA. Kenapa AFF ini nggak mau belajar pada federasi lain yang bisa bikin jadwal turnamen itu nggak bentrok dengan liga? AFC pun salah, AFF itu adalah bawahan AFC, tapi kok AFC nggak bisa atur ini? Entahlah. Dari Madura United secara mengejutkan melepas Beto Gonçalves ke tim Liga 2 PSBS Biak dengan status pinjaman. Menurut pihak Madura United, ini permintaan Beto sendiri yang ingin lebih banyak mendapatkan menit bermain. Awalnya ada tim Sriwijaya FC yang ingin meminjam Beto, tapi baik Madura maupun Beto menolaknya. Ada isu ini atas permintaan Direktur PSBS Biak Yan Mandenas. Seperti kita tahu, Yan Mandenas lah yang dulu membawa Beto ke Persipura dan kini Yan Mandenas berada di PSBS Biak. Jadi wajar jika Beto gabung lagi dengan Yan Mandenas. Borneo FC pun sama meminjamkan pemainnya yakni Abdurrahman ke tim Liga 2 Bekasi City FC. Abdurrahman yang didatangkan dari Bayangkara FC musim ini sama sekali tak terpakai di Borneo FC. Dirinya kalah oleh Leo Guntara di sisi kiri pertahanan Borneo FC. Sebelumnya Borneo FC pun meminjamkan Serdi Evivano ke PSPS Riau. Setelah sebelumnya Serdi pun dipinjamkan ke beberapa klub seperti PSM Jogja dan Karo United.
Dari Persita Tangerang, setelah melepas Luis Edmundo, kini Persita pun dikabarkan akan melepas dua pemain asingnya, yakni Matteo Bustos dan Ramiro Vergonzi. Nama Vergonzi yang paling santer akan didepak lebih dulu, sebab striker berusia 34 tahun ini baru bisa cetak 2 gol dari 11 laga bersama Persita Tangerang di musim ini. Begitupun dengan Matteo Bustos, dari 10 laga cuma bisa ciptakan 1 assist saja. Untuk menggantikan Vergonzi, rumor pun berkembang, apalagi jika Rivaldo Alves yang mengisi pelatih Persita Tangerang. Nama Yosef Ejejari paling santer dikaitkan dengan Persita Tangerang. Bahkan kabar terbaru yang kami dapat, ada nama mantan striker Persib, Bruno Katanhede, dalam daftar bidikan Persita Tangerang. Nah, kita akan lihat di jendela transfer ini. Setali 3 uang dengan PSS Sleman, datangnya Gusti Randa di tubuh PSS membuat tim ini akan berbenah. Dan tentu saja nama yang jadi sorotan adalah Yeven Bokashvili. Dari 11 pekan, Yeven belum bisa cetak 1 gol pun dan jadi salah satu striker asing yang terburuk di Liga 1 musim ini. Nama striker Jepang Tomoyuki Doi paling santer diisukan akan jadi pengganti Yeven. Ex-top scorer Liga Singapura ini saat ini menganggur usai memutuskan kontraknya sendiri di klub Albania. Dari Persikabo, Aji Santoso kabarnya akan mendatangkan pemain asal Jepang lagi pada putaran kedua ini. Padahal saat ini di Persikabo ada nama Kaizu Yamazaki, tapi performa Kaizu jauh dari harapan. Satu nama yang kini tengah mencuat akan dilirik Aji Santoso, ia adalah gelandang serang milik Geylang United di Liga Singapura, UC Yamaya. Gelandang serang sekaligus winger berusia 23 tahun ini musim lalu tampil apik di Liga Singapura, cetak 9 gol dan 7 assist dari 23 laga. Pemilihan UC ini kabarnya atas rekomendasi pemain Persebaya Song Uyong yang asal Singapura yang mengatakan jika UC adalah pemain hebat di Liga Singapura. Kita akan lihat apakah benar, sebab biasanya Aji Santoso ini nggak pernah gagal loh rekrut pemain Asia. Nah, ini apa artinya? Meskipun liganya ini liga dagelan yang penuh kontroversi dari segi apapun, tapi tetap ya klub-klub kita ini masih berambisi di liga ini. Bahkan saat jendela transfer belum dibuka, masih 2 bulan lagi aja, klub-klub ini udah bergerilya mencari amunisi baru. Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak secara tegas membantah jika Beckham Putra sengaja dipanggil pulang oleh dirinya sebab sudah terlalu banyak pemain Persib yang hilang. Menurut Hodak, Beckham Putra kembali ke Persib memang atas permintaan dari tim dokter Timnas U23, khususnya Timnas Indonesia, yakni Dr. Syarif Alwi, yang memberikan informasi pada Raffi Ghani, yakni tim dokter Persib, yang menanyakan kenapa Beckham Putra dilepas ke Timnas sementara Beckham Putra ini cedera. Oke, kami akan jelaskan sedikit kronologinya ya. Ini berita ini kami ambil dari situs resminya PSSI ya. Jadi ketika Beckham dilepas ke Timnas, itu usai laga lawan Persija. Beckham itu cuma istirahat 1 hari di Persib tanpa diperiksa lagi oleh tim dokter Persib. Padahal di laga lawan Persija, Beckham ini sudah cedera, tapi Persib nggak punya pilihan selain memenuhi permintaan PSSI yang meminta Beckham. Nah, sampai di Timnas, Beckham ini sempat ikut latihan tapi mengeluh sakit di engkel kakinya, dan ketika dicek oleh tim dokter PSSI, Beckham ini diketahui menderita sedikit retak di engkel kaki kirinya dan harus istirahat selama 2 pekan. Maka Syarif Alwi pun menghubungi Raffi Ghani dan menanyakan apakah ada riwayat cedera Beckham sebelum ke Timnas. Tapi Raffi Ghani nggak bisa jawab sebab sebelum Beckham ke Timnas nggak dicek dulu. Beckham akan kembali dan melakukan pemulihan dengan dokter kami. Untuk cederanya saya belum tahu apakah serius atau tidak, tapi mungkin harus absen 2-3 pekan. Ya nanti setelah ketemu Beckham kita cek lagi, ujar Boyan Hodak. Senada yang diungkapkan tim dokter Persib Raffi Ghani. Kita cuma dapat kabar dari tim dokter PSSI kalau ada masalah di kaki kiri Beckham dan kami belum bisa pastikan itu apa. Nanti setelah dia datang baru kita cek lagi apakah itu parah atau tidak, ujar Raffi Ghani yang kami kutip dari Tribun Jabar. Tuh denger buat yang ngehujat, kurang nasionalisme apa coba? Meskipun dia cedera dia tetap pergi ke Timnas dan klub pun gak ngelarang. Orang udah segitu cintanya sama Timnas kok yo dihujat sih? Kok pada goblok yang ngehujat ya?
Kalau dia ini sehat walafiat, terus dia nolak timnas, baru itu boleh dikritik. Mikir, kalau punya otak tuh juga.